Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin. نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين ثم أما بعد فاللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Para hadirin jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada siang hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Fawaidul Jaliyah fi Tauhidi Rabbil Bariyah karya Syekh Khalil Lafi As-Sihli hafizahullahu taala wa ra'ah. Kita masih di pembahasan faidah yang ke-17, yakni pada pembahasan alamat qabulil ibadah, ciri atau tanda diterimanya amal ibadah. 2 poin sudah kita bahas. Yang pertama, at-taufiqu lil ilmin nafi wal amalis salih. Diberi hidayah taufik untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat dan amal yang salih. Jadi orang yang makbul amalnya, ibadahnya, pasti dia akan selalu diberi petunjuk untuk mendapatkan ilmu nafi dan juga amal yang salih. Kemudian tanda yang kedua adalah tayassur al-umur, yakni dimudahkannya segala urusannya. Dimudahkan segala urusan baik secara lahir ataupun secara batin. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Tanda yang ketiga yang disampaikan oleh muallif di sini, qala hafizahullahu taala, wujudu insyirahin fis sadri wa ladzatin ba'dal faraghi minal ibadah. Tanda amal ibadah itu diterima adanya kelapangan di dalam dada, insyirahus sudur. Jadi hatinya itu lapang, dadanya lapang, batinnya itu damai dan bahagia. Dia merasakan ladzah, merasakan kenikmatan setelah melakukan ibadah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian beliau membawakan satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tentram. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini busyra ajil. Ini kabar gembira yang disegerakan bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kabar gembira yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, bahwa efek daripada ibadah itu seseorang akan bisa merasakan lezatnya jannatud dunya, kelezatan dari surga dunia. Ketika orang mengenal Allah, mengenal asma dan juga sifatnya, dan dia mempraktekannya dalam kesungguhannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas sunnah, maka para jamaah yang dirahmati Allah, Allah sudah berikan ganjaran kepadanya di dunia sebelum nanti di akhirat.
Nah, salah satu di antara ganjarannya di dunia, dia akan merasakan batin yang damai. Dia akan merasakan ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, kelapangan hatinya. Dan inilah yang disebut oleh para ulama, di antaranya oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala dan juga muridnya Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Ini yang disebut dengan Jannatud Dunya, surga dunia. Dan ketika dia diganjar dengan seperti itu, para jamaah yang dirahmati Allah, maka itu sesungguhnya adalah pertanda bahwa apa yang dia kerjakan dari amal ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pembahasan lalu yang sudah kita jelaskan. Ketika Allah memberikan ganjaran kepada seseorang, itu pertanda bahwasannya amal yang dilakukan sebelumnya itu diterima di sisi Allah. Karena mustahil Allah memberikan ganjaran kepada seseorang yang amalnya ditolak. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian ayat yang dibawakan oleh beliau di sini adalah tentang zikir. Yang kita bahas sesungguhnya tentang ibadah, tapi ayat yang beliau bawakan tentang zikir. Para jamaah yang dirahmati Allah, tentu masalah ini juga satu dengan yang lain saling berkaitan. Kenapa dicukupkan hanya menyebutkan ayat tentang zikir, yang dengan zikir itu hati seseorang akan menjadi damai, akan menjadi tenang? Karena pada dasarnya seluruh jenis ibadah yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang terdapat di dalam dinul Islam, semuanya dalam rangka manusia itu supaya selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita kasih contoh salat. Salat para jamaah yang dirahmati Allah disyariatkan untuk apa? Disyariatkan untuk apa? Makna salat itu secara bahasa apa? Doa, kan begitu ya? Doa. Dari awal sampai akhir ibadah salat isinya apa? Doa dan zikir, ya kan? Ada takbiratul ihram, kalimat takbir. Setelah itu ada istiftah. Kemudian ada al-Fatihah. Setelah itu baca-baca surat. Ma tayassara minal Qur'an. Kemudian setelah itu ada ruku. Ruku ada zikirnya enggak? Ada zikir. I'tidal ada bacaannya. Sujud ada bacaannya. Duduk di antara dua sujud ada zikirnya. Terus dari takbir sampai salam. Bahkan selesai salam kita diperintahkan untuk apa? Untuk berwirid. Mulai dari istighfar sampai ditutup dengan ayatul kursi. Jadi dari awal sampai akhirnya, bahkan qobliyah ba'diyahnya, semua adalah dalam rangka menegakkan zikrullah. Demikian pula ibadah puasa disyariatkan supaya orang itu selalu ingat kepada penciptanya. Demikian pula zakat. Demikian pula ibadah haji. Bahkan seluruh ibadah-ibadah yang lainnya, mahdhah ataupun ghairu mahdhah, ibadah yang muta'addiyah ataupun ibadah yang lazimah, semua itu dalam rangka menegakkan zikrullah, supaya orang itu ingat kepada Rabbnya, supaya orang itu sadar selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika zikrullah ini yang menjadi inti daripada disyariatkannya ibadah, ketika kita melakukannya dengan sebaik-baiknya, disitulah ada kualitas ibadah. Ketika ibadah kita berkualitas, maka tentu disitulah pahala yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antum mungkin ingat ya, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sering disampaikan kalau bulan Ramadan. Di mana suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyus shaimin a'dhamu ajran. Puasa siapakah yang paling besar pahalanya? Apa jawaban Nabi? Aktsaruhum lillahi ta'ala dzikran.
puasa yang paling besar pahalanya adalah puasanya orang yang paling banyak berzikir kepada Allah. Ya kan? Ketika ditanya oleh sahabat tentang zakat yang manakah, zakat siapakah yang paling besar pahalanya, salat siapakah yang paling besar pahalanya, haji siapakah yang paling besar pahalanya, Nabi ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, maka jawaban Nabi tetap sama, aktsaruhum lillahi ta'ala dzikran, yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini para ulama mengatakan bahwa disyariatkannya amal ibadah yang ada di dalam agama ini, salah satu tujuan intinya adalah supaya manusia menegakkan zikrullah. Bahkan tidak hanya ibadah-ibadah yang ritual, tidak hanya amal-amal yang sunnah dan yang wajib, bahkan dalam keseharian kita, ketika kita melakukan aktivitas duniawiyah, ketika kita sibuk dengan urusan-urusan duniawiyah, ternyata zikrullah selalu dianjurkan dan selalu dibimbing kita oleh Allah dan juga Rasulnya untuk mengikutkan zikir dan doa kita dalam setiap aktivitas kehidupan sehari-hari kita. Dan Masya Allah, para jamaah yang dirahmati Allah, zikir dan doa ini tidak terbatas. Kalau sholat kan ada batasan waktunya, ya kan? Zakat ada batasan waktunya, ada kadarnya. Haji seumur hidup sekali, itu pun cuman berapa hari saja gitu ya, dari hari tarwiyah sampai akhir daripada hari tasyrik, kurang lebih 7 sampai 8 hari totalnya. Artinya terbatas. Yang tidak terbatas itu apa? Zikrullah. Makanya ibadah yang kita disuruh memperbanyaknya apa itu? Zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Kata para ulama, tidak ada amalan yang kita disuruh memperbanyaknya kecuali zikir. Karena zikir ini bisa diikutkan kepada manapun. Zikir bisa diikutkan kepada amalan wajib. Zikir bisa diikutkan kepada amalan sunnah. Zikir bisa diikutkan kepada usaha seseorang meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh. Kenapa orang bisa dan mampu meninggalkan yang haram-haram? Karena dia ingat sama Allah. Dia ingat kepada penciptanya, Allahu Azza wa Jalla, yang maha mengawasi, yang maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, bahkan hati manusia diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada satu hadis ya tentang 7 golongan yang dapat naungan pada hari kiamat, di mana pada hari itu tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya siapa? Wa rajulun atahu imra'atun, seseorang yang didatangi oleh seorang perempuan, dzata mansabin wa jamalin, ya dia punya kecantikan, punya kedudukan, sudah cantik, kaya raya, terpandang. Didatangi laki-laki ini untuk apa? Untuk apa, ikhwan? Diajak zina. Ini persis seperti apa yang dialami oleh Nabiullah Yusuf alaihi salam ketika didatangi oleh Imra'atul Azizah. Kemudian jadi tidak zinahnya? Tidak jadi dengan izin Allah. Apa disebutkan dalam hadis itu? Ketika diajak zina oleh perempuan cantik dan terpandang ini, dia mengatakan, "Inni akhafullah." Sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku takut kepada Allah. Berarti dia ingat sama Allah. Kalau orang bermaksiat, sesungguhnya dia tidak ingat sama Allah. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang berzina di saat dia berzina dalam kondisi beriman.
Artinya nggak ingat sama Allah, nggak punya iman di dalam hatinya ketika berzina. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zikir ini bisa diikutkan kepada aktivitas apapun. Yang wajib-wajibnya, yang sunnah-sunnahnya itu jelas. Bahkan di saat kita meninggalkan yang haram-haram. Dan disitulah kunci untuk kita meninggalkan yang haram-haram. Kita ingat sama Allah. Inni akhafullah. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, orang yang seperti itu ketika ada peluang-peluang maksiat di hadapan matanya, di hadapan dirinya, dia segera mengingat Allah. Kemudian mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Begitu ya. Kalau kita melihat sesuatu yang haram dilihat tanpa sengaja, apa yang kita ucapkan ikhwan? Antum di lampu merah, di depan ada yang bening-bening. Apa yang diucapkan? Dilihatin terus atau memalingkan wajah sambil mengucapkan kalimat thayyibah. Yang mana ini? Yang mana ikhwan? Tergantung iman ya. Kalau iman sedang kuat, kita pasti ghaddul basar. Kemudian segera mengucapkan alhamdulillah atau apa ini? Mungkin istighfar, astaghfirullahaladzim. Tapi setelah istighfar ya terus ghaddul basar gitu. Jangan astagfirullah tapi sambil melotot gitu. Nah itu para jamaah. Itu zikrullah. Bahkan dalam perkara-perkara mubah. Dalam perkara-perkara mubah keseharian kita. Dari semenjak kita tidur sampai nanti tidur lagi. Dari semenjak kita bangun tidur sampai tidur lagi. Kita selalu dibimbing dengan zikir dan doa. Ini istimewanya zikir. Makanya beliau cantumkan di sini ayatnya untuk mewakili seluruh jenis ibadah yang ada. Karena zikir yang menjadi intinya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari Jumat kita disuruh banyak zikir kan gitu ya. Karena ibadah Jumat, sholat Jumat itu diapit dengan dua urusan dunia. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Fas'au ila dzikrillah. Apabila kalian itu dipanggil pada hari Jumat untuk sholat Jumat, fas'au, bergegaslah, bersegeralah. Untuk apa? Menuju zikir. Bergegas menuju zikrullah. Lihat, salat Jumat disebut zikrullah. Ibadah ritual Jumat dari awal sampai akhirnya Allah mengungkapkannya dengan zikir. Kemudian setelah itu apa? Wadzarul bai'. Tinggalkan jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Begitu ya? Itu sebelum Jumatan. Selesai Jumatan, kita disuruh intisyar fil ardh. Kembali melakukan aktivitas-aktivitas duniawi. Dan anjuran zikir itu akan selalu ada. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Maka dari semenjak kita bangun tidur sampai tidur kembali, semua ada bimbingan zikir dan doanya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka di sini beliau mencukupkan penyebutan ayat dari ayat tentang zikir. Kemudian beliau katakan, salah seorang yang saleh pernah berkata, qala ba'du salihin indama wajada ladzata ta'ati wa halawataha. Berkata sebagian orang saleh di saat dia mendapatkan ladzatnya taat, di saat dia mendapatkan kelezatan dari ketaatan, rasa manis dari ketaatannya kepada Allah. Apa yang diucapkannya? Innahu la yamurru bi awqatun aqulu fiha kana ahlul jannati. Lauka in kana ahlul jannati fi mithli hadza innahum la fi 'aishin thayyib. Sesungguhnya kata sebagian orang saleh, benar-benar aku lewati masa-masa atau waktu-waktu yang aku mengucapkan di dalamnya. Apa ucapan yang ada di dalamnya? Apabila ahli surga itu ada pada kondisi seperti ini,
maka sungguh dia benar-benar ada dalam kehidupan yang terbaik. Maksudnya apa ini? Kalimat ini diucapkan oleh sebagian orang soleh di saat mereka merasakan lazatnya ibadah. Karena ibadah itu punya rasa. Rasa ibadah itu lezat. Rasa ibadah itu manis. Maka kalau orang belum merasakan manisnya ibadah, dia harus terus berjuang untuk bisa merasakan manisnya ibadah. Ibadah apapun para jamaah pada dasarnya menenteramkan jiwa raga. Orang akan merasakan kelezatan di dalamnya, akan merasakan rasa manis di dalamnya. Ibadah mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah. Ibadah muta'addiyah ataupun ghair muta'addiyah. Semuanya memberikan efek kelezatan. Memberikan rasa manis. Nah, kalau orang belum bisa merasakan manisnya, berarti masih ada yang salah pada dirinya. Harus terus berjuang. Makanya sholat, Nabi menyebut sholat itu dengan apa? Ikhwan, Nabi menyebut sholat itu dengan istilah apa? Ungkapan apa? Rohah. Rohah itu apa artinya? Orang kita nyebutnya rehat. Rohatun atau istirahatun. Jadi rehat, istirahat itu aslinya bahasa Arab. Jadi itu bukan bahasa Indonesia, itu bahasa Arab, dijiplak sama orang Indonesia. Rohah. Orang kita nyebutnya rehat. Istirahah. Orang kita nyebutnya istirahat. Ya kan? Kata Nabi, "Qum ya Bilal." Berdiri engkau wahai Bilal. Arihna bis salat. Rehatkan kami dengan ibadah salat. Jadi ibadah salat itu rehat, Pak. Namanya rehat enak enggak? Alhamdulillah, istirahat. Cuti 1 minggu. Senang kan orang kalau rehat itu senang. Nah, ada sebagian orang mendengar azan itu enggak senang dia. Barusan azan, udah azan lagi. Jadi seperti beban. Ketika mendengar panggilan Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, seperti ada beban berat di atas pundaknya, di atas punggungnya. Padahal Allah dan Rasulnya mengajak kita rehat. Rehat. Karena di dalamnya ada kedamaian, di dalamnya ada ketenangan. Itu sholat. Demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya. Semua ibadah. Efek ibadah itu sesungguhnya melahirkan rasa tenang. Melahirkan ketenangan, kedamaian batin. Maka kalau orang masih merasa berat mengerjakan ibadah, terus berusaha. Ya jangan sampai dia berhenti di tengah jalan. Sampai betul-betul dirasakan manisnya. Sampai betul-betul dirasakan kelezatannya. Kalau belum seperti itu, maka perjuangan kita belum selesai. Bahkan yang sudah seperti itu saja, dia akan terus meningkatkannya. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Taklim kayak gini juga sama. Belajar agama itu ibadah, bahkan ibadah yang agung. Jadi tidak ada rasa berat, tidak ada rasa yang begitu berat dari beban untuk menuntut ilmu ini. Bahkan justru dia akan merasakan kelezatannya. Di sini kedamaian para jamaah. Jadi kalau pengen tenang hidup, banyak-banyak hadir di majelis ilmu. Gitu. Makanya kan saking tenangnya banyak yang bablas tenangnya itu. Ada yang tidur. Alhamdulillah. Itu efek belajar, Pak. Efek duduk di majelis ilmu, rehat. Betul-betul tenang. Tapi kita bukan sedang menganjurkan tidur di majelis ilmu ya. Coba ada orang susah tidur, Pak, tapi giliran dengerin khutbah Jumat tidur dia. Di rumah tuh susah tidur, sampai minum pil tidur. Dia dengerin khutbah Jumat tidur itu. Masya Allah. Saking lelapnya tahu-tahu ketika qomat gitu. Sampai sebagian orang bingung gitu. Ini masjid aliran apa ya? Jumatan kok nggak ada khutbahnya? Ternyata bukan nggak ada khutbah. Dia sebelum khutbah dimulai sudah tidur duluan. Bangun-bangun pas iqamat. Disangkanya cuma 1 detik 1 menit saja.
Padahal setengah jam dia tidur. Efek tenang. Rumah Allah ini menenangkan. Sob antum, di pasar, di luar, dengan di dalam masjid. Beda enggak? Enggak usah ibadah, enggak usah ngapa-ngapain. Kita masuk aja ke dalam masjid. Bedakan rasanya dengan di dalam mall. Beda enggak? Beda. Efek tenangnya itu nampak. Terasa. Ini rumahnya Allah. Bagaimana lagi kalau kita ibadah di dalamnya? Baca Quran, zikir, thalabul ilmi. Kita mengerjakan ibadah salat. Masya Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah. Nah itulah ladzah. Ladzah dari ketaatan. Kalau seandainya ahli surga itu seperti ini kondisinya. Ini kata orang soleh ya. Ketika merasakan lezatnya ibadah. Maka benar-benar dia ada dalam kehidupan yang terbaik. Itu baru jannatud dunya, ya surganya dunia. Bagaimana lagi surga yang sesungguhnya di kehidupan akhirat. Nas'alullahal firdaus minal jannah. Kita memohon kepada Allah surga firdaus. Wa na'udzubillah min azabin nar. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab api neraka. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Kita nanti akan membahas tentang halu man abada ghairallah. Faidah ke-18 tentang kondisi orang-orang yang beribadah menyembah selain Allah. Ini kita bahas nanti saja supaya waktunya lebih maksimal. Adapun pengajian kita pada kesempatan ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang dibahas bermanfaat bagi kita semua. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, maksimalkanlah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafarrag li ibadati. Kata Nabi dalam hadis qudsi, Allah berfirman, tafarrag li ibadati amla sadraka ghinan. Sibukkan dirimu, luangkan waktumu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan. Jadi Allah akan kayakan hati kita di saat ibadah kita benar, ibadah kita mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun orang memandang kita serba susah, sesungguhnya kesusahan, himpitan, ujian duniawi tidak sampai menjadikan dada kita sempit, batin kita sesak, tapi tetap lapang. Nah itu orang soleh. Orang soleh itu fisiknya mungkin diuji, diganggu, ekonominya terganggu, dunianya terganggu. Para jamaah yang dirahmati Allah, dengan ujian itu semua tidak mempengaruhi batinnya, ya, sehingga dia tetap istiqamah hatinya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu faidah ke-17 ini disampaikan oleh beliau dalam rangka itu. Bagaimana kita memaksimalkan nilai-nilai ketauhidan inti kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan Allah satu-satunya sesembahan yang kita ibadahi dengan sebenar-benarnya. Demikian. Allahu a'lam bis-shawab. As'alullah al-afwa wal afiyata wassalamah. Sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.